Assalamualaikum. Nah, di sini saya akan membahas mengenai materi sosiometri. Apa sih sosiometri itu? Pengertian sosiometri. Sosiometri adalah alat untuk meneliti struktur sosial dari suatu kelompok individu dengan dasar penelaahan terhadap relasi sosial dan status sosial dari masing-masing kelompok yang bersangkutan. Menurut Bimo Walgid 1987, sosiometri adalah alat untuk dapat melihat bagaimana hubungan sosial atau hubungan berteman. Sosiometri merupakan suatu metode untuk memperoleh data tentang hubungan sosial dalam suatu kelompok yang berukuran kecil sampai sedang, dari 10 sampai 50 orang, berdasarkan preferensi pribadi antara anggota-anggota kelompok. Nah, tujuan sosiometri. Dengan mempelajari data sosiometri, seorang konselor dapat yang pertama itu menemukan murid mana yang ternyata mempunyai masalah penyesuaian diri dalam kelompoknya. Yang kedua, membantu meningkatkan partisipasi sosial di antara murid-murid dengan penerimaan sosialnya. Yang ketiga, membangun meningkatkan pemahaman dengan pengertian murid terhadap masalah pergaulan yang sedang dialami oleh individu tertentu. Yang keempat, merencanakan program yang konstruktif untuk menciptakan iklim sosial yang lebih baik dan sekaligus membantu mengatasi masalah penyesuaian di kelas tertentu. Manfaat sosiometri. Dengan mempelajari data sosiometri, seorang konselor dapat yang pertama, memperbaiki struktur hubungan sosial para siswa di dalam kelasnya. Yang kedua, memperbaiki penyesuaian hubungan sosial siswa secara individual. Yang ketiga, mempelajari akibat-akibat praktik sekolah terhadap hubungan sosial di kalangan siswa. Yang keempat, mempelajari mutu kepemimpinan dalam situasi yang bermacam-macam. Yang kelima, menentukan norma-norma pergaulan antar siswa yang diinginkan dalam kelompok ataupun kelas yang bersangkutan. Nah, berikut ini langkah-langkah dari sosiometri. Yang pertama itu tahap persiapan. Menentukan kelompok siswa yang akan diselidiki, memberikan informasi atau keterangan tentang tujuan penyelenggaraan sosiometri, dan yang ketiga, mempersiapkan angket sosiometri. Yang kedua itu tahap pelaksanaan. Membagikan dan mengisi angket sosiometri, mengumpulkan kembali dan memeriksa apakah angket sudah diisi dengan benar. Dan yang terakhir itu tahap pengolahan. Memeriksa hasil angket, mengolah data sosiometri dengan cara menganalisa indeks, menyusun tabulasi, dan membuat sosiogram. Berikut contoh tabulasi dan sosiogramnya. Di sini ada dua gambar, yaitu tabulasi dan sosiogramnya. Sebelum membuat sosiogram, alangkah baiknya kita membuat tabulasinya terlebih dahulu. Nah, di sini ada 20 nama dari peserta didik, dan namanya ini bersifat rahasia, jadi kita blok ya. Nah, di sini ada tanda X. Nah, tanda X ini merupakan tanda yang akan kita buat dalam menentukan hasilnya. Misalnya, nomor 1 ini ada tandanya X di nomor 2. Berarti, nama nomor 1 ini dipilih oleh nomor 2 dalam tema kita itu ya teman bermain. Nah, begitu juga seterusnya. Dan ada yang kotak-kotaknya itu abu-abu, itu berarti mereka itu tidak memilih. Nah, setelah kita mengisi tabulasinya itu, dapatlah hasilnya. Dan kita beralih ke sosiogramnya. Nah, di sini itu ada bentuk-bentuk dari sosiogramnya, di mana bentuk-bentuk ini tuh adalah hasil dari tabulasi yang kita buat. Dan begitulah hasilnya. Nah, setelah kita mengetahui contohnya tadi,
alangkah baiknya kita mengetahui kelebihan dan kelemahannya. Nah, kelebihan sosiometri itu adalah yang pertama, mengetahui hubungan sosial antar siswa. Yang kedua, meningkatkan hubungan sosial antar siswa. Yang ketiga, menempatkan siswa dalam kelompok yang sesuai. Dan yang keempat, menemukan siswa yang mana mempunyai masalah penyesuaian diri dengan kelompoknya. Yang kelima, membantu meningkatkan partisipasi sosial di antara siswa dengan penerimaan sosialnya. Yang keenam, membantu meningkatkan pemahaman siswa dalam pergaulan yang sedang dialami. Yang ketujuh, membantu konselor dalam menciptakan iklim sosial yang lebih baik dengan menyesuaikan program yang konstruktif. Nah, kelemahan sosiometri itu adalah yang pertama, sangat sulit dijamin kerahasiaannya karena siswa cenderung saling menanyai pilihannya. Yang kedua, siswa memilih bukan atas dasar pertimbangan dengan siapa dia akan paling berhasil dalam melakukan pekerjaan, tetapi atas dasar rasa simpati dan antipati. Nah, bagaimana? Sudah mengerti? Demikianlah materi pembahasan saya mengenai sosiogram. Semoga bermanfaat ya. Semangat terus. Terima kasih. Assalamualaikum.